Tunjukkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunjukkan Nabi Muhammad. Wajah-wajah mereka yang ditunjukkan, bukan ajarannya, tapi wajah mereka. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kelak Anda diberikan hidayah Islam sehingga Anda bisa memahami kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya. Kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya? Karena Allah itu Esa. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dan setara yang bisa dibandingkan dengannya. Kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya? Karena Allah itu maha adil. Jika Allah menampakkan wujudnya, lalu bagaimana dengan hambanya yang buta tidak bisa melihat? Dan apabila Allah memperdengarkan suaranya, lalu bagaimana dengan hambanya yang tuli tidak bisa mendengar? Agama Islam adalah agama yang menggunakan akal. Namun akal itu tidak digunakan untuk mengkritisi Allah, melainkan untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apa yang telah diciptakannya. Seperti pergantian siang dan malam sebagai tanda bahwasannya Allah itu ada. Kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya? Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk melihatnya. Dan disebutkan di beberapa riwayat bahwasannya nabi-nabi pun tidak pernah melihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, pada waktu Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah kamu saat di langit menerima perintah sholat kamu sempat melihat Allah itu bagaimana?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Nurun ala nur an-na'rah, Allah itu cahaya di atas cahaya, begitu terang, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya?" Kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya? Karena hadiah bagi orang-orang soleh adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang melindungi dan menjadi tempatnya mengadu selama di dunia. Wajah Nabi Muhammad pun tak nampak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah berkomentar. Kenapa wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak nampak dan hanya para sahabat serta orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah saja yang tahu mulianya wajah Rasulullah? Dan kenapa wajah Rasulullah dilarang untuk dilukiskan, digambarkan, apalagi dibuat patung? Yang pertama, untuk menghindari penyembahan berhala. Yang kedua, jika wajah Nabi Muhammad SAW digambarkan atau dibuat patung, dikhawatirkan bisa mengarah pada penghormatan atau penyembahan secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam, karena aku hanya hambanya dan Rasul utusannya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah yang sangat mulia. Saking mulianya Rasulullah, tidak ada yang boleh menggambarkan atau membuat patung Rasulullah. Dan kita akan melihat kemuliaan Rasulullah di akhirat nanti. Dalam agama Islam sangat dijunjung tinggi bahwa hanya Allah lah yang mampu menciptakan kehidupan dan tidak ada yang boleh dianggap setara dengannya. Dan di dalam Islam, menyembah selain kepada Allah adalah bentuk kesyirikan yang tergolong ke dalam dosa besar. Oleh sebab itu, untuk menghindari itu semua, maka Islam melarang untuk melukis, menggambar, dan membuat patung Rasulullah SAW, yaitu untuk menghindari terjadinya penyembahan berhala. Karena jika wajah Rasulullah digambarkan, dilukiskan, dan dibuat patung, maka seluruh umat muslim akan berbondong-bondong menyimpan patung, gambar, dan lukisan itu di dalam rumahnya. Dan hal ini tentunya akan mendatangkan kebiasaan baru bagi mereka jika patung, gambar, dan lukisan Rasulullah berada di dalam rumah mereka. Yang terjadi, umatnya ketika mengalami kesusahan, tertimpa musibah, mereka akan mengadukan semuanya kepada patung tersebut, kepada gambar tersebut. Bukankah itu perbuatan syirik dan menduakan Allah? Kemudian bagaimana jika ada seseorang yang membenci Rasulullah, lalu foto, gambar, lukisan, dan patung itu dibakar dan diinjak-injak? Maka dari itu, untuk menghindari semua itu agar tidak terjadi, maka Islam melarang keras untuk membuat lukisan, gambar, dan patung Rasulullah, yaitu untuk menghindari terjadinya penyembahan berhala dan untuk menjaga kemuliaan Rasulullah SAW. Kakak bolehnya minta satu saja ayat Nabi Isa yang diturunkan Allah.
Tunjukkan jika itu benar-benar ada. Jika tidak ada, Islam bukan kebenaran. Masya Allah, tabarakallah, boleh sekali, sangat-sangat boleh. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, tepatnya di tanah Palestina, dan termasuk nabi yang bergelar ulul azmi. Selain itu, Nabi Isa juga dikenal sebagai Al-Masih, yang artinya diurapi. Ruhullah menandakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 110 dijelaskan bahwa Nabi Isa memiliki beberapa mukjizat yang pernah terjadi, yaitu Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang bapak. Nabi Isa dapat berbicara sejak bayi. Nabi Isa dapat membentuk burung dari tanah liat. Dan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta dan penderita penyakit kusta. Kemudian Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Jibril senantiasa menemani dan membimbing Nabi Isa. Jadi mustahil jika Nabi Isa diculik, bahkan sampai dicobai oleh iblis. Firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 171 yang artinya, sungguh Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakannya dengan kalimat-kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran surah Maryam ayat 30 yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikanku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Az-Zukhruf ayat 59, dia Isa hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Ucapan Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya tercantum di dalam Quran surah Al-Imran ayat 51. Nabi Isa alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Kemudian firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang Maha Esa. Kalian tinggal akui Yesus Kristus aja, jangan mutar sana mutar sini. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih komentarnya. Kami di dalam Islam itu sangat-sangat mengakui Yesus, bahkan kami sangat meyakininya. Akan tetapi ketika kami meyakini Yesus itu bukanlah sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaan di dalam Islam dengan agama yang lain, kami tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Akan tetapi Yesus adalah kekasih Allah yang Allah utus ke dunia ini sebagai Nabi dan Rasul. Bahwasannya ruhnya langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Bunda Maria, perempuan yang sangat suci, dan kami semua meyakini itu. Kami di Islam itu wajib meyakini dan mengimani Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, itu artinya dia tidak percaya kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, kepercayaan kami terhadap Nabi Isa alaihi salam itu bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi dan Rasul serta kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah utus ke dunia ini.